Selamat pagi adik-adik, selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, kita kembali lagi untuk sekolah minggu sebelumnya. Kita akan memulai dengan pembukaan lagu, menyanyikan Setinggi-tingginya Langit ya. Sebelum kita memulai firman, kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa karena Engkau telah membimbing kami dari pada awal tahun 2020 hingga sekarang memasuki 2021. Bapa, jadikanlah tahun baru ini menjadi tahun yang penuh berkat-Mu, penuh kelimpahan dari-Mu. Semoga apa yang terjadi di tahun 2020 dapat kami tanggulangi dengan baik di tahun 2021. Dan semoga wabah virus COVID-19 segera berhenti Tuhan. Berkatilah kami dalam peribadahan kali ini, berkati pembawa firman kami, bimbing juga kami dimanapun kami berada di rumah maupun tempat-tempat lain. Kiranya Tuhan berkati dan bimbing kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Kita buka ya. Yang punya Alkitab di rumah juga bisa membuka Alkitab. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Pak Tutik bacakan ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Iya. Adik-adik tahu Yohanes Pembaptis enggak? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Yohanes Pembaptis itu anaknya Zakaria dan ibu Elisabet. Dia membaptis banyak orang dan banyak orang yang bertobat karena khotbahnya Yohanes Pembaptis. Tetapi hal itu tidak membuat Yohanes Pembaptis sombong. Dia tetap rendah hati. Dia bilang akan ada yang datang yang lebih besar daripada Yohanes. Bahkan dia membuka tali kasutnya saja dia tidak layak. Adik-adik tahu nggak kasut itu apa? Kasut itu alas kaki, seperti sandal, sepatu. Nah, biasanya yang punya tali itu sepatu ya. Nah, Yohanes bilang membuka tali kasutnya saja Yohanes tidak layak. Membuka tali kasut Tuhan saja Yohanes tidak layak. Padahal Yohanes itu sudah
membaptis banyak orang, membuat banyak orang bertobat. Tetapi Yohanes tidak sombong, dia tetap rendah hati. Wah, luar biasa ya Yohanes ya adik-adik. Nah, Mbak Tuti mau bercerita tentang ulat yang sombong. Duh, adik-adik tahu nggak binatang ulat itu? Binatang ulat itu biasa hidup di pohon, tanaman-tanaman, punya kaki yang banyak, kakinya kecil-kecil, jalannya, Dedek tahu kan? Nah, biasanya ada di pohon jambu, pohon mangga, pohon jeruk, dan berbagai pohon yang lainnya. Kira-kira makanan ulat itu apa ya adik-adik? Iya, makanan ulat itu adalah daun. Ulat itu makan daun. Biasanya kalau tanaman yang banyak ulatnya, biasanya daunnya habis karena dimakan ulat. Iya. Tetapi ulat itu sombong. Ya, ada 2 ulat yang bernama Vintu dan Yuki. Nah, Vintu dan Yuki itu mereka berbeda. Vintu mempunyai satu warna pada bulunya, tetapi Yuki mempunyai warna yang banyak. Dia punya bulu yang warna-warni. Iya. Vintu sedang kelaparan. Perutnya sampai berbunyi kruk 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 kruk. Aduh, aku lapar sekali. Aku mau coba jalan di tanaman di sana. Siapa tahu di sana ada daun yang bisa aku makan. Di sini daunnya sudah habis. Aku akan berjalan ke sana dan mencari makanan. Dia berjalan sambil menahan perutnya yang lapar. Dia lihat dari kejauhan, dia melihat Yuki. Ada Yuki. Dia sedang makan. Aku akan minta sedikit makanan kepadanya karena aku sangat lapar. Yuki, sepertinya kau punya banyak makanan. Bolehkah aku minta sedikit? Aku sangat lapar. Perutku sampai berbunyi. Jawabannya Yuki, kamu siapa? Kita tidak bisa berteman karena aku punya bulu yang indah, sedangkan kamu hanya punya bulu satu warna. Itu aja warna hitam. Jadi kita tidak bisa berteman. Maaf ya, makananku adalah makananku, tidak bisa dibagi oleh orang lain. Vintu sangat sedih. Dia pergi mencari makanan sendiri sambil menahan perutnya yang lapar. Ya sudahlah, aku akan cari makanan sendiri. Nah, setelah beberapa waktu berjalan, ulat-ulat adalah waktunya menjadi kepompong. Mereka hidup sebagai kepompong, menjalani hidup waktu demi waktu, kemudian saatnya mereka menjadi kupu-kupu. Nah, saat mereka menjadi kupu-kupu, mereka bisa terbang ke sana ke sini, bisa cari makanan dengan bebas. Mereka terbang di bunga-bunga, di tanaman satu, di tanaman yang lainnya. Tetapi Yuki sangat sedih karena sayapnya berwarna hanya satu warna, sedangkan teman-temannya sayapnya menjadi berwarna-warni. Kenapa waktu aku jadi ulat, buluku berwarna sangat cantik, tetapi saat aku jadi kupu-kupu, kenapa sayapku hanya berwarna coklat saja? Kemana warna-warna buluku yang kemarin? Dia lihat Vintu dari jauh. Vintu pun punya sayap yang sangat indah. Dia lalu bersembunyi. Dia tidak berani untuk menampakkan sayapnya.
Aduh, sedih sekali ya. Yuki sampai tidak berani terbang karena sayapnya menurut dia jelek. Padahal warna coklat itu kan tidak jelek ya adik-adik. Nah, kok pintu punya sifat tidak seperti Yohanes Pembaptis ya adik-adik. Yohanes Pembaptis punya sikap yang rendah hati, dia tidak sombong dengan apa yang dia lakukan. Tetapi Yuki sangat sombong hanya karena bulu-bulunya yang indah. Akhirnya Tuhan memberikan sayap yang tidak berwarna-warni kepadanya supaya dia sadar bahwa dia tidak boleh sombong. Adik-adik juga mau meniru Yohanes Pembaptis atau si ulat Yuki? Yohanes Pembaptis ya adik-adik, karena dia tidak sombong, dia tetap rendah hati. Pokoknya adik-adik punya teman yang tidak bisa dalam olahraga, tetapi mungkin dia bisa dalam pelajarannya, nilainya bagus. Nah, kalau ada teman yang tidak bisa berolahraga kan bisa kita ajak main bersama supaya temannya bisa main olahraga. Nah, umpamanya ada teman yang tidak bisa bernyanyi, suaranya tidak bagus, tetapi dia bisa main musik. Terus kebetulan adik punya suara yang bagus tetapi tidak bisa main musik, kan bisa bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, nanti jadi ujian yang bagus untuk Tuhan. Nah, kita diciptakan itu sungguh baik dan amat baik. Makanya kita diciptakan berbeda-beda supaya kita bisa saling bekerja sama, saling melengkapi, menjadikan hidup kita berguna bagi sesama, memuliakan nama Tuhan dengan segala perbedaan yang kita miliki. Jangan lupa ya adik-adik, kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati dengan apa yang kita miliki dan menghargai apa yang teman-teman kita miliki dan tidak kita miliki. Oke adik-adik, Tuhan memberkati. Ya kan tadi kita udah mendengarkan firman dari Mbak Tuti ya. Apa tadi judulnya? Tidak boleh sombong. Nah, buat adik-adik yang di rumah, jangan sombong ya. Kalau sombong itu bukan sifat yang baik, bukan sifat yang diinginkan oleh Tuhan. Sekarang karena kita sudah selesai, kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Mengakhiri sekolah minggu kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga selesainya sekolah minggu kami. Kami diajarkan hari ini Tuhan untuk kami selalu rendah hati dan tidak sombong, hidup saling menghargai, saling menolong, saling membantu, dan tidak mengejek teman kami ya Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan untuk kami selalu hidup rukun, damai bersama sahabat dan saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.